Dalam sebuah laporan geologis oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berhubungan dengan perdagangan dan pembangunan UNCTAD yang mengkonfirm bahwa di wilayah Palestina terdapat data, yaitu Palestina memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat banyak di area C di West Bank dan di pantai laut Mediterania tak jauh dari tepi barat jalur Gaza. Dalam laporan tersebut, cadangan gas diperkirakan 122 triliun kubik feet dan 1,4 miliar barel minyak bumi yang diperkirakan nilai ekonominya kurang lebih 525 billion dolar atau 2 kali APBN Indonesia dalam setahun. Yang mirisnya adalah Palestina tidak boleh mengeksplor kekayaan alam mereka untuk menjadikan negara Palestina itu independent energy. Jangankan energi minyak bumi dan gas alam, sumber air tawar saja mereka dikendalikan. Siapa lagi kalau bukan Israel yang mengendalikan hajat hidup warga Palestina. Jadi Israel lah yang saat ini mengendalikan wilayah tersebut walau belum dieksplorasi oleh mereka. Sehubungan dengan sumber daya alam tersebut, Amerika saat ini tengah melobi Israel untuk mengembangkan ladang gas di Laut Gaza. Di tengah perang di Gaza, Amerika menunjukkan wajah asli mereka, keluar tanduknya. Tanduk iblisnya langsung tertuju ke sumber daya alam Palestina tersebut. Bayangkan, di Gaza yang hingga saat ini masih digempur tentara Israel atau IDF, baik dari serangan udara maupun darat, di mana di dalam data terbaru oleh otoritas Kementerian Kesehatan Gaza, total 13.300 warga tewas dengan 5.000 lebih adalah anak-anak. Amerika dan Israel memang biadab, malah sedang buat deal tentang ladang minyak dan gas alam di wilayah Palestina. Saat ini penasihat energi utama Presiden Amerika Amos Hochstein sedang berada di Israel untuk membahas pengelolaan ladang minyak bumi dan gas alam, yang mana kalimatnya adalah hal ini bisa membantu perekonomian Palestina. Membantu dari mana, Cok? Amos mengatakan sumber alam tadi benar-benar bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah Palestina dan memastikan ada sistem energi independen untuk Palestina. Iya, tapi Palestina bayar ke Amerika gitu. Ladang minyak dan gas alam di Laut Gaza yang terletak hampir 32 km di lepas pantai wilayah Kantong yang terkepung di Levant Basin di pantai Mediterania jalur Gaza itu akan diproduksi oleh Amerika. Kan gila ini namanya. Bayangkan saat ini rakyat Palestina masih tidak bisa menggali cadangan minyak dan gas alam di tanah dan perairan mereka itu. Warga Palestina hanya memanfaatkan laut untuk mencuci pakaian dan mandi. Namun Amerika dan Israel lah yang akan memproduksi gas alam tersebut dan minyak bumi tersebut. Dalam komentar pihak Israel bersama penasihat Presiden Amerika Amos mengatakan, saat ini kita, Israel dan Amerika tentunya, bergerak menuju solusi, menuju masa depan Gaza yang tidak dikendalikan oleh organisasi teroris, namun oleh rakyat Palestina sendiri. Kita akan membantunya. Ada peluang di sini untuk mengembangkan ladang gas di lepas pantai Gaza atas nama Palestina. Sebentar. Bisakah dipercaya kalimat itu? Sementara itu, di kesempatan yang sama Amerika kembali menekankan negara Arab untuk tidak menggunakan energi sebagai senjata. Penekanan itu ke arah Saudi Arabia. Karena Raja Fahd, kakeknya MBS, pernah menggunakan senjata minyak bumi untuk memakan Amerika dan pihak Barat. Minyak bumi oleh OPEC, terutama Saudi, telah dijadikan senjata dari waktu ke waktu sejak komoditas itu diperdagangkan. Untuk itu mereka, Amerika, sangat mengkhawatirkan akan digunakan lagi minyak bumi sebagai senjata. Dan Amerika berusaha melawan hal tersebut. Namun kita tahu OPEC, apalagi saat ini BRICS, seperti dikatakan Putin, adalah senjata kuat untuk menekan Amerika dan Israel. Dunia memang saat ini sedang menghadapi dua perang aktif. Yang pertama melibatkan produsen minyak terbesar ketiga di dunia, yaitu Rusia, dan yang lainnya di Timur Tengah, di mana rudal-rudal terbang di dekat tempat produksi minyak. Yang sangat ditakutkan adalah sebentar lagi minyak bumi akan menjadi masalah karena harganya meningkat. Namun belum terjadi karena sisi produsen juga mengurangi kapasitas produksi, terutama negara yang pembelanja minyak bumi terbesar di dunia, yaitu Tiongkok. Sekali lagi kita ingatkan bahwa perang di Gaza bukan hanya perang Palestina melawan Israel, perang eksistensi warga Palestina atau pembantaian dan pengusiran Israel saja. Namun juga perang ini bisa dikatakan rebutan wilayah hidup dengan pembenaran menggunakan ayat kitab suci dari kaum Yahudi Israel yang mengklaim tanah Palestina. Namun ada yang parah, ada perang ekonomi yang menjadi ciri dari negara yang namanya Amerika. Kita semua mengetahui bahwa 90% perang dalam 100 tahun terakhir pasti melibatkan Amerika dan pasti di wilayah yang mengandung fossil oil. Harusnya kita belajar banyak akan hal ini. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk main di kancah internasional. Biar Indonesia saja yang mengeksplor minyak dan gas bumi di wilayah Palestina tersebut. Biarkan Indonesia yang dapat izinnya. Lalu biasa kasih ke Tiongkok kakak tertua untuk menyelesaikannya. Kita komisi aja, lumayan buat ongkos MK.
Peace.